Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Elma Mila Afiza, Aulia Melati, Evi Nadila Giandita, dan saya Deva Devin Karisma akan mempresentasikan tentang difusi gas melalui film stagnan. Nah, topik pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu difusi melalui film gas stagnan, yang kedua perhitungan dan penurunan rumus flux molar A, yang ketiga perhitungan dan penurunan rumus hubungan konsentrasi dalam fraksi mol X terhadap posisi Z, yang keempat perhitungan dan penurunan rumus laju perpindahan massa pada permukaan cair gas atau laju evaporasi, yang kelima perluasan rumus laju perpindahan massa pada permukaan cair gas atau laju evaporasi dalam deret Taylor, dan yang terakhir ialah aplikasi. Difusi melalui film gas stagnan. Nah, pada gambar 1821 terdapat gambaran tentang difusi kondisi mapan yaitu steady state A melalui stagnan B dengan antar muka uap cair yang dipertahankan pada posisi tetap. Grafik tersebut menunjukkan bagaimana profil konsentrasi menyimpang dari garis lurus karena kontribusi konvektif terhadap flux massa. Nah, pada gambar tersebut terdapat suatu liquid A yang mempunyai ketinggian Z sama dengan Z1, di mana liquid A menguap dan uap liquid A mendifusi ke dalam gas B. Sedangkan gas B tidak mendifusi ke dalam liquid A sehingga gas B menunjukkan nilai NB sama dengan 0, yang mana gas B disebut dengan stagnan atau diam. Nah, laju persamaan Friks dapat diperoleh dari hukum persamaan Friks di mana NaZ, di mana persamaan tersebut dapat diperoleh ketika NaZ dan juga pada keadaan NaZ plus delta Z. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elma. Selanjutnya, pada proses gambar atau animasi dari tabel gambar 18.2.1 itu, kita lihat ini di sini ada tabung kontainer yang berisi liquid. Selanjutnya kita misalkan gas stagnannya itu pada titik B yang di atas. Selanjutnya fluida yang akan berdifusi sampai ke atas itu kita misalkan A. Lalu kita fokuskan pada area permukaan di mana lapisan yang dilalui proses difusi fluida A, kita misalkan Z. Bisa dilihat proses difusi A yang ke atas itu melalui B. Lalu ada fase konsentrasi mol fraksi gas A, kita misalkan YA, dan YA pada titik atasnya itu sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan aliran atau flux berdasarkan transfer massa sistem koordinat, di mana pada tadi sudah disebutin hukum Fick itu untuk sistem AB dengan menggunakan molar flux equation, di mana aliran A pada arah Z itu sama dengan konsentrasi sistem dikalikan difusi AB dikalikan gradien, di mana hal ini mol fraksi pada arah Z, dan ditambahkan aliran sejumlah transfer massa. Terus pada sisi steady state, A melalui stagnan B, solubility B-nya itu diabaikan. Dikarenakan tadi sudah disebutin, B itu tidak berdifusi dan sebagai stagnan. Sehingga nilai flux BZ atau NBZ itu sama dengan 0. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penghitungan dan penurunan rumus dari flux molar A. Jadi, ketika sistem penguapan ini mencapai kondisi tuna atau yang disebut dengan steady state, ada gerakan total A yang menjauhi dari antarmuka. Artinya, ZA yang berupa cairan itu akan bergerak sepanjang sumbu Z menjauhi permukaannya. Dan spesies B itu tidak bergerak, dalam arti dia bersifat stagnan. Oleh karena itu, flux molar A itu diberikan
oleh persamaan 1801 sebagai berikut. Nah, di mana min CdAb do XA per do Z ini merupakan flux molekulernya, sedangkan XA NaZ plus NbZ ini merupakan flux konvektifnya. Dan ini merupakan flux molar A terhadap sumbu Z dan dia masih melibatkan NbZ, artinya dia termasuk ke dalam melibatkan flux gabungan. Namun, apabila NbZ ini sama dengan 0, artinya dalam kondisi stagnan ataupun konstan, sehingga kita bisa memperoleh persamaan dari flux molar A terhadap sumbu Z, di mana NbZ-nya ini kita bisa sama dengan 0, maka persamaan ini itu dapat diabaikan, sehingga akan diperoleh persamaan min CdAb per 1 min XA do XA per do Z. Nah, untuk penurunannya adalah sebagai berikut. Jadi, untuk mempermudah dalam bab ini kita akan menggunakan flux gabungan Na, yaitu jumlah mol A yang melewati suatu luas satuan dalam satuan waktu, di mana luas satuan yang ditetapkan itu dalam ruang. Artinya, nantinya cairan A itu akan bergerak di sepanjang ruang terhadap sumbu Z. Nah, kita akan menghubungkan flux molar dengan gradien konsentrasi, yaitu X. Nah, dengan persamaan D. Ini terkait dengan hukum fix ya, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, jadi tabel 1782 ini menunjukkan tabel terkait dengan hukum fix yang untuk komponen Z. Nah, kita bisa menggunakan persamaan D ini untuk mencari flux molar A terhadap sumbu Z. Nah, jadi untuk penurunan rumus flux molar A, jadi dari persamaan 1801 seperti yang tertera ini, yaitu min CdAb do XA per do Z ditambah XA dikalikan NaZ ditambah NbZ, di mana NbZ-nya itu sama dengan 0, artinya gas B, jadi B ini merupakan dalam wujud gas, tapi kalau A ini merupakan wujud cairan, jadi dalam kondisi yang stagnan sehingga sama dengan 0, maka kita bisa substitusikan, sehingga akan diperoleh persamaan min CdAb do XA per do Z ditambah XA dikalikan NaZ. Nah, di mana NaZ-nya ini, X NaZ bisa kita kelompokkan, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, yang kemudian kita faktorkan, sehingga akan diperoleh NaZ 1 min XA sama dengan min CdAb do XA per do Z. Sehingga dari sini, itu dapat diperoleh rumus flux molar A terhadap sumbu Z. Seperti itu. Nah, seperti yang tertera pada persamaan 1821. Yang kemudian terkait dengan penghitungan dan penurunan rumus hubungan konsentrasi dalam fraksi mol X terhadap posisi Z. Nah, jadi untuk mencari hubungan konsentrasi dalam fraksi mol X, nah ini fraksi mol X ini menunjukkan konsentrasinya atau fraksi molnya ya. Nah, kemudian terhadap posisi Z, ini merupakan arah pergerakan dari cairan A sepanjang kolom. Nah, itu dapat dilihat pada persamaan 18.2.11. Nah, ini 18.2.13 menunjukkan fraksi B rata-rata yang dapat dicari dari rumus XB2 min XB1 dibagi ln XB2 dibagi XB1. Jadi, dua persamaan ini akan menunjukkan hubungan konsentrasi terhadap posisi Z. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana terkait penurunan rumus hubungan konsentrasi dalam fraksi mol X terhadap posisi Z? Jadi, keseimbangan massa kondisi mapan atau yang dikenal dengan steady state dalam satuan molar selama kenaikan delta Z kolom. Nah, jadi delta Z ini merupakan selisih dari posisi akhir cairan A bergerak, nah dikurangi dengan posisi awal dari cairan A sebelum dia bergerak. Jadi dinyatakan dengan delta Z atau Z2 min Z1. Nah, itu menyatakan bahwa jumlah A yang masuk pada bidang Z, ini dalam kondisi awal, itu sama dengan jumlah A yang meninggalkan pada bidang Z atau disimbolkan dengan Z ditambah delta Z. Jadi yang awal ditambah dengan delta Z ini menunjukkan bahwa cairan A itu sudah bergerak di sepanjang sumbu Z. Nah, di mana ini persamaannya, jadi sama halnya dengan input itu sama dengan output. Jadi jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Di mana S ini merupakan luas penampangnya, kemudian NaZ ini merupakan flux molar A terhadap sumbu Z. Nah, Z ini menunjukkan kondisi awal dari cairan A sebelum dia mengalami pergerakan. Nah, sama dengan yang keluar yaitu luas penampang NaZ, Z ditambah delta Z ini merupakan kondisi akhir setelah cairan A itu bergerak atau keluar. Nah, yang apabila kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga SNaZ
dalam posisi Z dikurangi SNAZ dalam posisi Z ditambah delta Z akan menghasilkan sama dengan 0. Seperti yang tertera pada persamaan 1822. Yang selanjutnya di sini dari persamaan yang sebelumnya, di mana S tadi merupakan luas penampang kolom, artinya luas penampang kolom dari cairan A itu bergerak sepanjang sumbu Z. Nah, nanti pembagian oleh S delta Z dan mengambil kondisi batasnya delta Z mendekati 0 akan memberikan persamaan sebagai berikut. Jadi, dari persamaan yang ini, itu kita bisa faktorkan, S-nya dikeluarkan. Nah, sehingga akan diperoleh S dikeluarkan dikalikan NAZ dalam kondisi Z dikurangi NAZ dalam kondisi Z ditambah delta Z. Yang selanjutnya ini kita bisa keluarkan minusnya, jadi ininya dipindah ke depan, jadi yang akhir dikurangi yang awal nantinya. Nah, yang kemudian nanti hasilnya yang ini itu akan dibagi dengan S delta Z. Nah, sehingga ini NAZ Z plus delta Z dikurangi NAZZ, ini tuh sama halnya dengan delta NAZ. Jadi yang akhir dikurangi dengan yang awal. Jadi delta merupakan selisih. Nah, yang kemudian apabila dibagi dengan S delta Z, itu kita bisa coret sehingga akan diperoleh min delta NAZ dibagi delta Z. Nah, delta ini bisa kita simbolkan dengan huruf D, artinya menunjukkan selisih ya. Sehingga dapat diperoleh persamaan 1823, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, substitusi persamaan 1821, yaitu persamaan dari flux molar A terhadap sumbu Z ke persamaan 1823, sehingga akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Jadi, NAZ pada persamaan 1823 dapat digantikan dengan ini, persamaan pada 1821, yang kemudian nanti ini karena minus-minus, kalau sama dikalikan jadi positif, sehingga akan diperoleh persamaan 1824. Yang selanjutnya, untuk campuran gas ideal, persamaan keadaannya adalah PCRT. Jadi awalnya ini berasal dari PVNRT. Nah, karena V-nya dipindah ke ruas kanan, jadi N dibagi V itu sama dengan C. C ini merupakan konsentrasi. Kemudian, sehingga pada suhu dan tekanan konstan, C itu akan berada dalam kondisi konstan. Nah, lebih lanjut untuk gas DAB, artinya difusivitas A terhadap ke arah B, itu hampir tidak bergantung pada komposisinya. Atau dapat dikatakan DAB ini itu akan menjadi sebuah konstanta. Oleh karena itu, nantinya CDAB ini sebagai konstanta, itu nantinya dapat dipindahkan ke kiri untuk mendapatkan persamaan sebagai berikut. Jadi, ini merupakan persamaan dari 1824. Nah, di mana nanti CDAB-nya ini bisa kita keluarkan atau pindahkan ke kiri ya, sehingga nantinya itu yang di dalam kurung itu hanya komposisinya atau fraksi molnya. Jadi CDAB-nya ini merupakan konstanta yang kemudian apabila kita pindahkan CDAB ke ruas kanan, artinya 0 dibagi CDAB itu akan menghasilkan 0 ya. Jadi akan diperoleh persamaan 1825 sebagai berikut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah persamaan diferensial orde kedua. Mengapa disebut persamaan diferensial orde kedua? Karena di sini itu terdapat 2 kali penurunan. Jadi yang di dalam kurung ini turunan pertama, yang kemudian diturunkan kembali. Sehingga jadi persamaan diferensial orde kedua. Untuk profil konsentrasi. Jadi konsentrasi ini yang dinyatakan dengan ini fraksi molnya. Nah, ini yang dinyatakan sebagai fraksi mol A. Kemudian nanti apabila diintegrasikan terhadap Z, itu akan memberikan persamaan pada 1826. Jadi, pada persamaan 1825 ini, itu diintegralkan. Nah, jadi setelah diintegralkan, itu akan diperoleh persamaan 1826. Dan mengintegralkannya ini terhadap sumbu Z, seperti itu. Jadi, integral dari diferensiasi ini itu akan menghasilkan persamaan yang ada di dalam kurung. Karena diferensiasi apabila diintegralkan, itu akan menghasilkan ini persamaan yang ada di dalam kurung, jadi sama saja. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah integrasi yang pertama diperoleh persamaan 1826, kemudian kita harus mengintegrasikan yang kedua. Jadi nanti akan diperoleh persamaan 1827, di mana integral dari 1/1 min XA itu akan menghasilkan min ln. Jadi integral dari 1/x misalnya itu sama dengan ln X, seperti itu. Jadi akan diperoleh persamaan 1827.
Yang kemudian jika kita mengganti C1 dengan min ln K1 dan C2 dengan min ln K2, maka persamaan 1827 sebagai berikut. Nah, itu dapat diubah sebagai persamaan min ln 1 min XA dikalikan Z, sama dengan Z dikalikan min ln K1, karena di sini C1-nya diganti dengan min ln K1, kemudian ditambah min ln K2 karena C2-nya diganti dengan min ln K2. Nah, sehingga persamaannya menjadi min ln 1 min XA sama dengan min ln K1 pangkat Z. Jadi ini Z-nya itu bisa kita naikkan, seperti halnya prinsip logaritmik. Nah, kemudian ditambah minus ln K2. Nah, dari sini nanti karena ln ini itu ln dalam bentuk penjumlahan itu akan menjadi bentuk perkalian. Jadi yang K1Z nantinya dikalikan dengan K2. Seperti itu. Nah, kemudian karena ini sama-sama min ln sehingga dapat kita abaikan dan diperoleh 1 min XA sama dengan K1 pangkat Z dikalikan dengan K2. Jadi akan diperoleh persamaan 1828. Nah, kemudian dua konstanta integrasi yaitu K1 dan juga K2, kemudian nantinya dapat ditentukan dari kondisi batas atau boundary condition-nya. Nah, di sini ada dua boundary condition. Mengapa? Dikarenakan di sini ada C1 dan C2. Jadi integralnya kan tadi hasil integral 2 kali. Jadi boundary condition-nya kita juga harus ada 2. Di mana boundary condition yang pertama yaitu pada saat Z sama dengan Z1, maka XA sama dengan XA1. Kemudian pada boundary condition yang kedua, pada Z sama dengan Z2, maka XA sama dengan XA2, seperti itu. Nah, jadi di sini dari persamaan 1828 yang kita peroleh sebelumnya, kita tinggal menggantikan XA diganti dengan XA1, kemudian Z diganti dengan Z1 pada boundary condition pertama. Pada boundary condition kedua, XA ini kita tinggal ganti dengan XA2, kemudian Z kita ganti dengan Z2. Kemudian nanti hasil substitusi ataupun eliminasi dari dua persamaan ini itu akan diperoleh konstanta atau hasil akhir ketika konstanta telah diperoleh yaitu K1, K2 dari substitusi atau eliminasi, itu nanti akan diperoleh hasil akhir pada persamaan 18,2,11. Yang kemudian yaitu penghitungan dan penurunan rumus laju perpindahan massa pada permukaan cair gas. Jadi cair menjadi gas itu sama dengan proses penguapan atau evaporasi. Nah, jadi untuk menghitung laju perpindahan massa pada permukaan cair gas atau laju evaporasi, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ada di 18,2,14 sama 18,2,15 seperti itu. Nah, di mana nanti C ini merupakan konsentrasi, DAB merupakan difusivitas A terhadap ke arah B, kemudian XA ini merupakan fraksi mol A, kemudian X ini merupakan fraksi mol B, seperti itu, dan Z ini merupakan posisi dari pergerakan ZA kayak gitu sepanjang kolomnya. Nah, jadi nantinya, jadi 1 min XA1 ini bisa ganti dengan XB1 karena penjumlahan dari XA1 ditambah XB1 sama dengan 1, sehingga XB1 bisa diperoleh dari 1 min XA1. Nah, kemudian untuk penurunan rumusnya bagaimana? Sebagai berikut. Nah, jadi untuk profil untuk gas B diperoleh dengan menggunakan rumus XB sama dengan 1 min XA. Jadi untuk bisa mengubah dari ini XA, kita ubah menjadi XB, itu kita bisa menggunakan profil untuk gas B yaitu XB sama dengan 1 min XA. Nah, profil konsentrasi ditunjukkan pada gambar 1821 yang sudah dijelaskan di awal. Jadi dapat dilihat bahwa kemiringan dXA per dZ itu tidak konstan. Mengapa? Karena cairan A itu akan mengalami pergerakan sepanjang sumbu Z seperti itu, sehingga dapat dikatakan tidak konstan. Nah, kemudian untuk mencari flux molar A yang bergerak sepanjang sumbu Z itu kita bisa menggunakan persamaan 1821. Nah, kemudian setelah profil konsentrasi itu diketahui, kita bisa mendapatkan nilai rata-rata dan flux massa pada permukaan. Misalnya,
Konsentrasi rata-rata B atau yang disebut dengan XB average di daerah antara Z1 dan Z2 diperoleh sebagai berikut. Nah, di mana nantinya simbol yang ini, nah itu merupakan sama dengan Z min Z1 dibagi Z2 min Z1, ini merupakan variabel panjang yang tak berdimensi, jadi dia tidak memiliki satuan. Nah, kemudian XB average ini itu dapat ditulis ulang sebagai berikut pada persamaan 18-2-13. Nah, dari persamaan 18-2-13 ini itu dapat diartikan bahwasannya nilai rata-rata XB atau XB average ini merupakan rata-rata logaritmik, artinya ln ini, atau yang disebutkan dengan XB ln dari konsentrasi terminal. Jadi ini kan dari konsentrasinya. Jadi logaritmik terhadap konsentrasi atau fraksi mol B-nya, seperti itu. Nah, kemudian untuk laju perpindahan massa antar muka cair gas atau yang dikenal dengan laju penguapan atau laju evaporasi, itu ternyata dapat diperoleh atau dapat diturunkan dari persamaan 18-21 sebagai berikut. Jadi kan ini merupakan flux molar A terhadap sumbu Z yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu min CdAB per 1 min XA do XA per do Z. Nah, di mana C ini tadi konsentrasi, D ini merupakan difusivitas, X ini merupakan flux molar A. Nah, kemudian apabila dalam kondisi Z sama dengan Z1, artinya dalam kondisi awal, maka DZ-nya ini juga sama dengan dalam kondisi awal, yaitu Z sama dengan Z1. Jadi sebelum cairan A itu mengalami pergerakan seperti itu. Nah, kemudian nantinya dari persamaan itu, nah kita bisa ubah, yaitu ini kita bisa ubah 1 min XA1 dengan XB1. Jadi XB1-nya itu merupakan 1 min XA1. Nah, dari ini kita bisa ubah jadi XB1 dan tandanya juga berubah plus. Nah, kalau semua dalam bentuk fraksi mol A tandanya itu minus. Seperti itu. Jadi berlawanan. Nah, ini masih dalam kondisi Z sama dengan Z1. Nah, apabila ini kita turunkan lagi, kita selesaikan, jadinya kan ini bisa kita kelompokkan di XB sama XB1. Kemudian CdAB ini sama DZ. Nah, jadi DZ ini itu sama halnya dengan delta ya. Jadi selisih dari Z2 sama dengan min Z1 seperti itu. Nah, kemudian dari sini yang diintegralkan itu adalah dxb per xb1. Jadi CdAB Z2 min Z1 ini itu sebagai konstanta atau nilainya konstan. Nah, kemudian integral dari dxb per xb1 ini sama dengan ln xb, karena kita tahu sendiri bahwasannya integral dari 1/x itu sama dengan ln, jadi ln xb. Nah, di mana dari xb1 kondisi baris hingga xb2 seperti itu. Nah, jadi kita tinggal mengurangi, yaitu ln xb2 dikurangi ln xb1. Nah, apabila ln ini dalam bentuk pengurangan, maka bisa kita ubah dalam bentuk pembagian, yaitu ln xb2 dibagi dengan xb1 seperti itu. Jadi akan diperoleh persamaan yang di kotak merah ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah jadi dari penurunan persamaan itu tadi bahwasanya kita peroleh NaZ dalam kondisi Z sama dengan Z1 itu sama dengan ini, juga sama dengan yang ini, sama dengan yang kotak merah ini juga bisa sama dengan yang ini. Nah, untuk penggunaannya bagaimana? Penggunaan rumus ini itu bergantung pada yang diketahui apa saja seperti itu. Nah, apabila yang diketahui itu fraksi mol A, kita bisa mencari laju perpindahan massa dengan menggunakan rumus yang ini. Kalau sama yang diketahui itu fraksi mol B, kita bisa menggunakan rumus yang ini ataupun rumus yang ini. Jadi bisa digunakan persamaan 18-2-14 untuk mencari laju perpindahan massa pada permukaan cair gas atau laju evaporasi. Nah, dengan menggabungkan persamaan 18-2-13 dan 14, akhirnya kita dapatkan, jadi persamaan 18-2-13 ini kan merupakan menunjukkan fraksi mol B rata-rata atau XB average ya. Nah, nanti dari sini kita bisa ini ubah ke dalam bentuk ln XB2 dibagi XB1. Jadi kita bisa kalikan silang. Nah, jadi XB2 min XB1 dibagi XB average. Jadi akan diperoleh ini bentuk ln-nya. Nah, jadi persamaan 18-2-14 yang ini, yang akhir, yaitu CdAB Z2 min Z1 ln XB2 per XB1. Nah, ln XB2 XB1-nya ini kita bisa substitusikan dengan persamaan yang ini, XB2 min XB1 dibagi dengan XB average, seperti itu. Nah, kemudian di mana
XB1 kan sama dengan 1 min XA1 dan XB2 sama dengan 1 min XA2. Jadi intinya penjumlahan ini fraksi A, fraksi mol A ditambah fraksi mol B itu sama dengan 1. Nah, kalau fraksi mol B berarti tinggal 1 min XA1, kemudian fraksi mol B2 1 min XA2 seperti itu. Jadi nantinya yang ini persamaan XB2 sama XB1 kita bisa ubah atau bisa ganti dengan 1 min XA2 untuk XB2-nya, kemudian 1 min XA1 untuk XB1-nya. Sehingga jika kita sederhanakan atau kita selesaikan akan diperoleh XA1 min XA2 seperti itu. Nah, jadi nantinya akan diperoleh persamaan sebagai berikut. JDAB Z2 min 1 XB average dikalikan XA1 min XA2. Nah, kemudian ini merupakan persamaan 18,215 sederhananya dari persamaan yang di atasnya. Jadi XB average-nya itu sama dengan X billion. Jadi merupakan logaritmik dari fraksi mol B seperti itu. Nah, jadi ekspresi ini akan memberikan laju penguapan dalam hal gaya penggerak karakteristik XA1 dan XA2. Jadi ini merupakan hal gaya penggeraknya. Jadi karena yang bergerak itu adalah yang cairan A-nya atau ZA-nya sepanjang sumbu Z seperti itu. Nah, kemudian untuk perluasan rumus laju perpindahan massa pada permukaan cair gas atau laju evaporasi, itu dapat diperluas dalam persamaan Dirac-Tyler, seperti itu. Nah, untuk persamaan Dirac-Tyler, itu bisa dilihat pada appendix C2 di buku Bird. Nah, jadi kenapa kita bisa perluas dalam persamaan Dirac-Tyler? Karena dalam soal fisik atau dalam soal-soal secara nyata, nah kita itu sering perlu mendeskripsikan sebuah fungsi Yx di sekitar titik X sama dengan X0, artinya dalam kondisi awal. Nah, kemudian kita memperluas fungsi Yx itu nantinya dalam Dirac-Tyler, sekitar rentang titik X sama dengan X0. Nah, ini yang di kotak biru ini merupakan persamaan dari Dirac-Tyler yang bisa dilihat pada appendix C2. Jadi, suku pertama itu memberikan nilai fungsinya pada kondisi X sama dengan X0. Kemudian dua suku pertama, ini sampai dengan 1/1 faktorial. Nah, ini itu memberikan kesesuaian garis lurus dari kurva pada X sama dengan X0. Jadi, persamaan dua suku pertama ini nanti bisa diperoleh seperti halnya persamaan umum, yaitu Y sama dengan AX plus B. Yang apabila kita plot, itu akan diperoleh garis linier atau garis lurus seperti itu. Karena X-nya itu kan pangkat 1 di sini. Nah, kemudian apabila tiga suku pertama, itu akan memberikan kesesuaian parabola dari kurva pada X sama dengan X0. Jadi, tiga suku pertama yaitu dari Y dalam kondisi X sama dengan X0 hingga 1/2 faktorial. Nah, ini itu akan memberikan kurva parabola apabila diplot ya, karena akan diperoleh persamaan umumnya itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi di sini kan X kuadrat. Karena dia X kuadrat nantinya akan memberikan bentuk kurva parabola seperti itu atau kurvanya lengkung. Nah, Dirac-Tyler ini sering digunakan ketika hanya beberapa istilah pertama yang diperlukan untuk mendeskripsikan fungsi secara memadai. Jadi enggak semuanya itu enggak kita selesaikan sampai selesai. Ini karena dia tak hingga. Jadi disesuaikan sama fungsi atau fungsi yang akan kita deskripsikan itu seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian dengan kita memperluas solusi atau persamaan pada 18,215 dalam Dirac-Tyler, maka kita akan bisa mendapatkan persamaan yang di kotak merah ini. Jadi, yang ini itu tetap, kemudian kita perluas lagi ya, fraksi mol A-nya, sehingga akan diperoleh persamaan 18,216, seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk gambaran secara sederhana dari yang 18,216 itu bentuk sederhananya yaitu 18,01. Jadi menunjukkan fraksi mol A terhadap sumbu Z. Nah, di sini ada keterangan bahwasannya ekspresi di depan perluasan tanda kurung, yaitu yang ini CDAB XA1 min XA2 dibagi Z2 min Z1, itu adalah hasil yang akan didapat jika suku konveksi itu dihilangkan seluruhnya dalam persamaan 18,01. Jadi di sini itu persamaannya ini yang awal ini merupakan penggambaran dari fraksi molekuler, kalau ini merupakan konvektifnya. Jadi apabila ini itu dihilangkan ya, ini yang di dalam kurung ini sama halnya dengan yang XA NAZ plus NBZ. Ini itu apabila dia diabaikan atau dihilangkan, maka akan diperoleh yang ini yang ada di dalam kurung sama halnya dengan min CDAB do XA per do Z seperti itu. Jadi kan ini kan
2XA kan merupakan selisih ya, sama aja delta ya, jadi XA1 min XAZ. 2Z ini juga sama halnya dengan delta Z2 min Z1, cuman di sini kenapa minus? Karena di sini itu nantinya bisa diubah jadi XA2 min XA1, jadi minusnya keluar seperti itu. Nah, kemudian ekspansi dalam tanda kurung, yang ini di dalam tanda kurung, itu kemudian akan memberikan koreksi yang dihasilkan dari memasukkan term konveksi. Jadi ini merupakan bentuk konvektifnya, yang akan memberikan kita koreksi sehingga dapat meminimalkan tingkat errornya. Nah, cara lain untuk menafsirkan ungkapan ini adalah bahwa hasil sederhananya berkaitan dengan penggabungan titik akhir XA. Kurva dapat dilihat pada gambar 1821 dengan garis lurus. Dan hasil lengkapnya sesuai dengan menggunakan kurva XA versus Z. Jadi XA diplotkan terhadap versus Z karena dia bergerak sepanjang sumbu Z. Nah, jika mol terminal kecil, istilah koreksi dalam tanda kurung di persamaan 18-216 hanya sedikit lebih besar dari 1. Jadi apabila fraksi molnya ini itu kecil, artinya mendekati 0, nah maka ini kan persamaannya kan 0 semua. Nah sisanya ya 1. Jadi dapat dikatakan nantinya jika pecahan mol terminal kecil, nanti istilah koreksinya ini atau yang konvektifnya ini di persamaan 18-216 itu akan hanya sedikit lebih besar dari 1. Seperti itu. Kemudian aplikasinya itu akan dijelaskan oleh Melati. Baik, selanjutnya aplikasi. Hasil dari bagian ini telah digunakan untuk penentuan eksperimental difusi gas. Lebih lanjutnya, hasil ini digunakan dalam mode film. Transfer massa. Pada gambar 18.2, diperlihatkan permukaan padat atau cair di mana gas mengalir. Dekat permukaan adalah film yang bergerak perlahan tempat A berdifusi. Film ini dibatasi oleh permukaan Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2. Dalam model ini diasumsikan bahwa ada transisi tajam dari film stagnat ke fluida yang tercampur dengan baik, di mana gradien konsentrasi dapat diabaikan. Meskipun model ini secara fisik tidak realistis, model ini terbukti berguna sebagai gambaran sederhana untuk menghubungkan koefisien perpindahan massa. Bisa diperhatikan pada gambar 18.2, itu adalah model film untuk perpindahan massa, komponen A berdifusi dari permukaan ke aliran gas melalui gas stagnat hipotetis. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa langsung chat yang presentasi dan bisa mengisi kuis pada link pada YouTube yang sudah tersedia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.